Saudara, di tengah padatnya Kampung Bahari Tanjung Priok, Jakarta Utara yang disebut menjadi salah satu titik peredaran narkoba, polisi menggerebek dan menangkap sejumlah pelaku, termasuk seorang bandar yang dikenal dengan julukan Bos Gendut. Namun, sosok yang selama ini menjadi buronan narkoba justru ditangkap di tempat yang tak terduga. Lantas, sejauh mana polisi akan membongkar jaringan narkoba yang selama ini bersembunyi di balik padatnya permukiman Kampung Bahari? Pelarian sang buronan berakhir di tempat tak terduga saat tengah menjalani prosedur sedot lemak di sebuah klinik kecantikan. Tak sempat menyelesaikan perawatan, Bos Gendut langsung dibekuk polisi. Udah, ambil, turun. Ambil, bongkar. Ayo, bongkar. Ini juga. Bang. Benar enggak? Kabur enggak? Enggak. Tanpa perlawanan, bos narkoba ini hanya bisa pasrah di atas kasur tindakan saat didatangi polisi. Buronan narkoba ini ditangkap saat menjalani prosedur sedot lemak di sebuah klinik kecantikan di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat, 12 Agustus lalu. Di tengah upaya mengubah penampilan, polisi justru berhasil menemukan keberadaannya. Polisi sengaja membiarkan pelaku pergi sambil membuntutinya sebelum menciduk di klinik tersebut. Udah, ambil. Saudara, dalam catatan Badan Narkotika Nasional, bos narkoba ini terlibat dalam peredaran narkoba sebesar 98 kg sabu yang ditemukan di sebuah indekos di Kampung Bahari dalam penggerebekan 7 November 2025 silam. Dari hasil penyelidikan ini, bos narkoba rupanya sosok pemilik 98 kg sabu tersebut. BNN menyebut pelaku yang mendapat julukan Bos Gendut ini sempat kabur ke beberapa tempat di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur dan hingga akhirnya ditangkap pada 12 Agustus 2026. Muhammad Ridwan alias Bos Gendut merupakan bandar narkoba di Kampung Bahari, Jakarta Utara yang memiliki jejak hitam dalam bisnis gelap narkoba. Ia berkecimpung dalam jaringan narkoba sejak 2021 sambil menjadi juru parkir, kurir narkoba, dan kini menjadi pengatur distribusi narkoba di Kampung Bahari. Saat menjadi kurir narkoba, Ridwan sempat ditangkap pada 2021 dan 2023, namun dilepaskan karena tidak ditemukan membawa narkotika. Yang kita ikuti dari mulai Kampung Bahari keluar menuju Mangga Besar. Yang bersangkutan kita berhasil tangkap di salah satu salon kecantikan, gembong narkoba atau bos narkoba yang bercokol di Kampung Bahari yang bernama MR atas kepemilikan sabu 98 kilo, kemudian ada senjata api, kemudian ada beberapa emas batangan, dan ada beberapa barang bukti lain dan non-narkotika. Penangkapan bos narkoba dikembangkan dengan melakukan penggerebekan di Kampung Bahari pada 13 Agustus lalu. Petugas membawa bos narkoba ke Kampung Bahari untuk melakukan pengembangan dan menunjukkan tempat dia dan jaringannya menyimpan narkoba. Namun sejumlah loyalis sang bos melawan dengan melempari petugas memakai batu hingga petasan. Namun upaya perlawanan itu berakhir sia-sia. Petugas berhasil memukul mundur massa dan menangkap sejumlah loyalis bos narkoba. Petugas terpaksa melepaskan tembakan gas air mata ke arah warga yang menjadi loyalis bos narkoba. Awas.
Berdasarkan hasil pemeriksaan bos narkoba, petugas mendapat informasi bahwa lokasi penyimpanan barang bukti ada di salah satu rumah yang ada di Jalan Samudra, Kampung Bahari. Dalam penggerbekannya, petugas menyita barang bukti narkotika jenis ganja hingga senjata api. Tidak itu saja, saudara, petugas juga menemukan senjata tajam, beberapa amunisi peluru, ponsel, hingga kendaraan mewah milik bos narkoba. Dalam penggerebekan di Kampung Bahari, BNN mengungkap peran bandar besar lainnya yang beroperasi di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selain menggerebek tempat bos gendut menyimpan narkoba, petugas juga menggeledah rumah bandar besar lainnya, yakni Arif alias Lopez dan Kimul. Dari rumah dua bandar narkoba lainnya di Kampung Bahari ini, petugas menemukan narkoba jenis sabu seberat 1 kg, ekstasi, cairan vape, uang tunai, dan senjata api jenis Glock. BNN menyebut para bandar besar ini sengaja membekali diri dengan membeli senjata api ilegal untuk melawan aparat. Mereka juga memiliki loyalis untuk melawan petugas saat operasi penggerebekan berlangsung. Yang kemudian kami berhasil mengamankan beberapa pelaku atau 2 orang pelaku, termasuk barang bukti yang berupa mobil, kemudian senjata api, peluru, termasuk ganja jenis gorila yang ada di TKP. Walaupun pada akhirnya kami tahu tadi ada sempat melakukan perlawanan dari loyalis yang bos gendut, sehingga 1 orang anggota kita, anggota Polri, mengalami luka di bagian matanya atau di bagian kiri matanya. Saudara, sosok yang bernama Ridwan merupakan bos narkoba yang menjadi pemain lama. Pelaku disebut sebagai sosok pemasok narkoba yang beroperasi secara lintas provinsi. BNN masih memburu pelaku lain yang masuk dalam jaringan narkoba miliknya. Pelaku yang masih buron ini diduga membawa narkoba dari provinsi lain ke daerah Kampung Bahari. Jaringannya di antar provinsi, karena ada beberapa pelaku yang membawa barang ke Kampung Bahari itu berasal dari provinsi lain, dan ini sekarang lagi kita kejar. Sehingga ini kita kembangkan terus terkait dengan beberapa pelaku lain yang bersama-sama sindikasi terhadap tersangka MR. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung penuh langkah BNN dalam memberantas peredaran narkoba di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pramono mengimbau masyarakat untuk proaktif melaporkan setiap aktivitas mencurigakan serta menjaga lingkungan dari ancaman narkotika. Pemerintah DKI Jakarta dalam hal yang berkaitan dengan narkoba, apapun yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, terutama BNN, tentunya kami memberikan support sepenuhnya. Dan ini menjadi pembelajaran bagi siapapun untuk tidak terjebak ataupun terlibat dalam persoalan narkoba yang pasti tidak akan membawa kebaikan di kemudian hari. Penggerebekan bos narkoba bukan sekedar menangkap pelaku, tetapi menjadi pintu masuk dalam membongkar jaringan narkoba yang sudah lama beroperasi. Di balik hiruk-pikuk Kampung Bahari, polisi masih memburu siapa saja pemasok dan pengendali barang haram tersebut. Namun ketika satu bandar tertangkap, pertanyaan besarnya masih menggantung, siapa sebenarnya yang berdiri di balik jaringan narkoba di Kampung Bahari?